Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh mahasiswa saya di kelas dasar-dasar logika. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai apa itu konsep dan apa itu definisi. Nah, di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai apa itu kata dan apa itu rem ya. Kita lihat mengenai pertemuan kali ini kita harus memahami apa itu definisi dari konsep dan apa itu definisi dari definisi itu sendiri ya. Yang pertama kita melihat apa itu konsep. Konsep berasal dari bahasa Latin disebut dengan concipere, berarti mencakup, mengandung, mengambil, menyedot maupun menangkap. Jadi, kata concipere ini muncul kata benda konseptus yang berarti tangkapan. Dalam bahasa Indonesia, konsep merupakan tangkapan, ya. Jadi, menurut KBBI, kita lihat konsep sebagai ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa yang konkret atau gambaran mental dari objek ya, proses ataupun yang berada di luar bahasa yang digunakan akal, budi untuk memahami hal-hal lain. Nah, dalam istilah semiologi, Saussure, konsep adalah petanda. Jadi menurut semiologi Saussure ini berarti konsep ini petanda. Berarti sesuatu yang ditandai atau sesuatu yang diwakili tanda tersebut. Nah, menurut Maritain ya, pakar logika dari Prancis mendefinisikan bahwa konsep ini merupakan hasil produksi, ekspresi, dan pemahaman akal mengenai sesuatu. Selanjutnya kita melihat apa itu definisi ya. Definisi berasal dari bahasa Latin definitio yang berarti pembatasan. Nah, menurut Lanur tahun 83, definisi merupakan gambaran akal budi yang abstrak dan bersifat batiniah terhadap sesuatu. Nah, kita lihat menurut Harley ya tahun 2012, definisi merupakan sebagai sekelompok kata yang memberikan makna pada beberapa kata atau kelompok kata. Nah, kita lihat ya, menurut Bakri, tahun 1986, definisi merupakan bagian ilmu pengetahuan yang merumuskan secara singkat dan tepat mengenai sebuah objek ya atau masalah. Jadi menurut Hayon, tahun 2021, tahun 2001 mendefinisikan bahwa penentuan batas pengertian sebuah istilah atau konsep secara singkat, tepat, jelas, padat, dan lengkap sehingga istilah yang hendak dirumuskan itu dapat dimengerti secara jelas dan dapat dibedakan dari istilah-istilah lain. Nah, kita lanjut ya. Konsep ini dibagi atas dua aspek. Yang pertama itu konsep komprehensif ya. Jadi konsep komprehensif ini merupakan ciri-ciri atau unsur-unsur yang mewujudkan konsep yang bersangkutan. Misalnya, mobil memiliki ciri-ciri beroda minimal 4 ya, berbahan bakar bensin ataupun solar, mampu mengangkut penumpang minimal 2 orang. Nah, itu ciri-ciri dari konsep komprehensif ya, kita artikan secara mobil. Nah, kita lihat bagaimana menurut konsep eksistensi ya. Konsep ekstensi ini adalah sejumlah objek yang mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri, misalnya konsep pada manusia dapat diterapkan manusia Indonesia, bangsa India, bangsa Cina, bangsa Yahudi, ataupun bangsa lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan aspek komprehensif ini dan
Konsep ekstensi adalah berbanding terbalik. Artinya, semakin luas komprehensif ini, maka semakin sempit juga bentuk dari konsep ekstensi. Nah, selanjutnya kita lihat ya. Unsur definisi dibagi atas dua. Menurut Harley tahun 2012, yang pertama itu menurut unsur defini endom, merupakan sebagai unsur yang term. Yang kedua, unsur definiens adalah definisi itu sendiri. Nah, kita lihat tujuan pembuatan definisi menurut Prechter tahun 1964 dibagi atas dua, adanya tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, kita lihat secara tujuan khususnya, secara umumnya, yang pertama itu tujuannya adalah memfasilitasi komunikasi dengan membantu proses komunikasi secara langsung menjadi sederhana dan tepat, ya. Yang kedua, tujuannya adalah mengenalkan kata-kata baru dalam bahasa. Nah, yang ketiga, kita lihat definisi juga dapat memberikan suatu arti yang baru terhadap kata yang sudah lama. Selanjutnya, tujuannya adalah definisi adalah suatu cara terbaik dan paling efektif untuk menjamin kebenaran penggunaan kata tersebut. Nah, yang kedua kita lihat bagaimana juga tujuan secara khusus. Nah, tujuan secara khusus ini ya, yang pertama itu adanya definisi yang tepat. Definisi yang digunakan dalam bahasa mempunyai arti dan tujuan yang khusus. Dan yang kedua, definisi yang bersifat teoritis ya. Definisi yang tidak saja merupakan penjelasan sederhana dari suatu kata, tetapi juga merupakan suatu penjelasan yang bersifat teoritis, diperoleh dari ilmu pengetahuan ya, bisa kita lihat dari ilmu karya ilmiah lainnya. Selanjutnya ya, kita masuk kepada tujuan pembuatan definisi menurut Copy dan Cohen tahun 1990. Nah, menurut Copy dan Cohen ini, tujuan pembuatan definisi dibagi atas 5. Yang pertama itu menambah pembendaharaan kata. Yang kedua, menghilangkan kerancuan. Yang ketiga, memperjelas arti suatu kata. Yang keempat, menjelaskan secara teoritis. Yang kelima adalah mempengaruhi tingkah laku. Nah, itulah tujuan pembuatan definisi menurut Covey dan Cohen. Jadi, ada dua jenis definisi. Yang pertama itu definisi nominal, menunjuk pada asal-usul kata, sinonim, hasil translasi. Contohnya adalah filsafat adalah cinta dan kebijaksanaan. Jadi, filsafat ini diartikan secara cinta dan kebijaksanaan. Yang kedua, definisi real menunjuk pada keseluruhan ciri khas, sifat, tujuan, ya, keberadaan, dan kausalitas yang terjadi. Contohnya, konsumen adalah semua pemakai barang atau jasa, baik itu kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. Nah, selanjutnya kita lihat ya, cara membuat definisi itu sendiri. Jadi dalam hal ini, cara membuat definisi ini tujuannya adalah agar jelas ya, lengkap dan singkat semua unsur pokok isi dari definisi ini. Hal ini mempunyai aturan dalam definisi. Nah, aturan-aturan dalam definisi ini kita lihat ya, yang pertama itu definisi harus lengkap. Yang kedua, hal yang didefinisikan tidak boleh masuk ke dalam definisi. Selanjutnya, definisi harus tepat rumusannya. Kemudian dilahirkannya bahwa definisi tidak memuat metafora ataupun bahasa kiasan ya. Jadi definisi ini secara aktualnya saja. Kemudian definisi harus benar-benar menjelaskan ya. Jadi paham maksud dari definisi ini. Selanjutnya kita lihat definisi tidak boleh negatif. Jadi definisi ini secara positif ya dalam pemikirannya. Kemudian kita lihat ya aturan dalam definisi ini yang terakhir adalah dapat dibolak-balikkan dengan hal yang didefinisikan. Jadi
setiap yang didefinisikan boleh ya berbagai sudut ya, sudut lainnya. Baik ya, itulah mengenai tentang konsep dan definisi ya. Kalau kita ambil kesimpulannya bahwasannya konsep ini ya merupakan suatu tangkapan ya, tangkapan yang kita ambil dari berbagai informasi, berbagai peristiwa ya yang dilahirkan menurut akal kita. Nah, bagaimana dengan definisi? Definisi ini lebih kepada gambaran ya secara sesuatu yang kita ambil dari akal juga, dari akal pikiran kita. Nah, itulah ya mengenai pertemuan kita kali ini. Semoga untuk pertemuan berikutnya kita lebih paham ya setiap materi mengenai dari dasar-dasar lika. Baik, selamat siang dan menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.